Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ufa pada video pembelajaran kali ini. Ibu akan menjelaskan tentang sistem penerima dan pemancar radio analog. Sebelum membahas materi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan mereview kembali video pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Yang kedua, frekuensi adalah jumlah siklus per detik dari sebuah arus bolak-balik. Yang ketiga, panjang gelombang adalah jarak antar dua titik identik dalam sebuah siklus. Yang keempat, jenis-jenis gelombang. Dan yang terakhir adalah pembagian spektrum gelombang. Sistem penerima dan pemancar radio dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama untuk sistem analog dan yang kedua adalah sistem digital. Ada dua gelombang. Yang pertama untuk sistem analog dan yang kedua adalah bentuk gelombang dari sinyal digital. Sistem analog. Sistem analog adalah sebuah sistem radio yang pengolahan dan modulasi sinyalnya menggunakan gelombang sinus atau kontinu. Berikut adalah gambar gelombang dari sistem analog. Berikut adalah gambar blok diagram sistem analog. Yang pertama ada sumber informasi, fungsinya untuk memberikan informasi sinyal masukan, dapat berupa bentuk audio, video maupun bentuk fisik lainnya. Contohnya adalah suara kita yang menjadi sumber informasi untuk pemancar yang akan memancarkan ke penerima radio. Selanjutnya ada transducer input, yaitu fungsinya adalah mengubah informasi masukan menjadi isyarat elektris sesuai dengan karakteristik komponen elektronika. Jadi fungsi dari transducer itu sendiri adalah mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik yang dapat dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Lalu selanjutnya ada modulator analog. Fungsinya adalah memodifikasi dan menyesuaikan isyarat pembawa profesional pada perubahan isyarat elektris masukan dengan media transmisi yang digunakan, misalnya gelombang radio. Jadi modulator itu fungsinya untuk menyesuaikan yang tadi awalnya masih bentuk sinyal listrik dirubah menjadi bentuk gelombang yang dapat diproses ke pemancar radio. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi adalah media yang sebagai penghubung dari sistem analog gitu. Contohnya itu ada kabel maupun non kabel. Jadi ada kabel maupun wireless atau non kabel. Selanjutnya ada demulator analog. Demulator itu adalah kebalikannya dari modulator. Kalau misalnya modulator itu adalah menyesuaikan yang tadinya dalam bentuk energi listrik menjadi sinyal radio atau gelombang radio. Nah, demulator fungsinya adalah membalikan gelombang radio menjadi sinyal listrik. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada transducer output. Transducer output adalah fungsinya itu mengubah energi listrik menjadi energi fisik yang dapat kita dengar atau yang dapat kita rasakan. Itu. Contohnya kalau dalam sistem analog atau dalam pemancar dan penerima radio, contohnya adalah speaker. Jadi dia dalam bentuk listrik dirubah menjadi bentuk suara yang dapat kita dengar ke penerima informasi. Penerima informasinya siapa yang akan kita tuju? Misalnya ke teman kamu atau misalnya ke orang-orang yang mendengar radio. Gitu. Jadi disinilah adalah blok diagram sistem analog. Jadi sistem analog itu ada sumber informasinya siapa, transducer inputnya itu apa, modulator analognya itu seperti apa, media transmisinya seperti apa, demulator analog itu seperti apa, transducer output seperti apa, dan
penerima informasinya itu siapa. Jadi di sini antara penerima dan pemancar di sini sudah termasuk. Kalau dari pemancar itu ada sumber informasi, transducer input, modulator, dan media transmisinya. Baru dari untuk penerimanya ada media transmisi, demulator, analog, transducer output, dan selanjutnya penerima informasi. Nah, pertama-tama Ibu akan membahas tentang sistem pemancar analog. Sistem pemancar analog adalah titik awal dari sebuah sistem pemancar. Nah, pemancar yang mengubah suara percakapan menjadi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih tinggi yang mudah menyebar mencapai jarak yang Berikut adalah blok diagram sistem pemancar analog. Yang pertama ada mikrofon, fungsinya untuk merubah besaran akustik menjadi besaran listrik. Lalu masuk ke proses audio amplifier. Fungsinya untuk memperkuat sinyal audio agar bisa diproses oleh modulator. Dari proses audio amplifier menghasilkan frekuensi yang disebut dengan frekuensi mikrofon. Lalu ada modulator, fungsinya untuk memodulasikan sinyal informasi frekuensi mikrofon kepada output, yaitu outputnya lokal osilator, sehingga menghasilkan sinyal termodulasi amplitude frekuensi carrier. Jadi dari proses modulator ini, untuk menghasilkan frekuensi carrier dibutuhkan adanya bantuan dari lokal osilator. Nah, lokal osilator ini menghasilkan frekuensi osilator. Nah, lokal osilator itu apa? Untuk lokal osilator sendiri, itu fungsinya adalah membangkitkan frekuensi lokal osilator yang akan dimodulasi oleh sinyal informasi sehingga menghasilkan sinyal AM dengan frekuensi carrier. Jadi, lokal osilator itu sebagai pembantu dari modulator untuk menghasilkan frekuensi carrier. Selanjutnya ada power amplifier. Setelah melaksanakan proses yang begitu banyak, otomatis kan sinyalnya itu pasti akan mengalami pelemahan atau dayanya itu mengalami pengelemahan dalam proses-proses. Jadi semakin banyak proses yang dialami oleh si daya atau si listrik si sinyal ini, otomatis kan akan semakin berkurang. Nah, makanya dipasangkanlah di sini proses power amplifier. Fungsinya itu adalah menguatkan daya atau menguatkan sinyal untuk dapat disalurkan ke antena atau ke pemancar. Karakteristik pemancar. Yang pertama adalah besarnya penguatan audio yang menyatakan kualitas sinyal audionya. Yang kedua, kestabilan frekuensi, misalnya 64 MHz kurang lebih 0,01%. Menyatakan toleransi dari pergeseran frekuensi yang diberikan. Yang ketiga ada distorsi maksimum. Yang keempat adalah impedansi output yang berkaitan dengan impedansi antena pancar atau kabel feeder, misalnya 50 ohm, 75 ohm, atau 300 ohm. Jadi, untuk sebagai pemancar itu mempunyai karakteristik. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi karakteristik 4 ini, berarti tidak bisa dinyatakan sebagai pemancar radio. Jadi contohnya seperti kestabilan frekuensi. Jadi frekuensinya itu harus stabil 60 MHz. Kalau lebih atau kurang dari itu boleh, asalkan masih di sekitaran 0,01%, karena toleransinya di sini adalah 0,01%. Sistem penerima analog. Sistem penerima analog adalah salah satu pesawat elektronika yang bekerjanya mengubah sinyal modulasi atau gelombang radio menjadi sinyal audio atau getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Contohnya ada perangkat radio dan telepon genggam. Blok diagram sistem penerima analog. Yang pertama, di sini ada antena. Fungsinya
fungsinya menangkap sinyal radio frekuensi atau RF dalam orde yang sangat kecil. Yang kedua ada RF amplifier. Fungsinya memperkuat sinyal RF agar bisa diproses oleh mixer. Yang ketiga ada lokal osilator. Fungsinya membangkitkan sinyal lokal osilator. Yang keempat ada mixer. Fungsinya mencampur sinyal RF dan sinyal LO sehingga menghasilkan frekuensi menengah atau intermediate frekuensi. Yang kelima ada IF amplifier. IF amplifier itu mempunyai frekuensi alternatif yang biasa dipakai, yaitu senilai 455 kHz, 10,7 MHz, dan 70 MHz. Selanjutnya ada demulator. Fungsinya adalah meneruskan sinyal informasi dan menekan sinyal frekuensi IF. Selanjutnya ada audio amplifier, memperkuat sinyal informasi. Dan yang terakhir ada loudspeaker. Fungsinya merubah besaran listrik menjadi besaran akustik. Karakteristik dari penerima sistem analog. Yang pertama, sensitivitas, yaitu sinyal terkecil yang masih dapat ditangkap oleh sistem antena dan kuat medan arus listrik. Yang kedua ada selektivitas, yaitu kurva yang menggambarkan kesanggupan suatu penerima dalam memisahkan sinyal karier RF yang diinginkan dari sinyal RF lainnya. Yang ketiga ada fidelitas, yaitu gambaran yang menyatakan perubahan output audio amplifier untuk berbagai frekuensi pemodulasi. Yang keempat ada noise figure, nilai minimum sinyal yang masih dapat dideteksi oleh suatu penerima, antara lain ditentukan oleh besarnya noise atau derau yang menyertainya. Jadi, karakteristik ini harus ada dalam sistem penerima. Jika tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan sistem penerima analog. Kelebihan dan kelemahan sistem analog. Kelebihannya yang pertama, pemrosesan sinyal alam secara alamiah. Sinyal yang dihasilkan alam itu adalah berbentuk analog. Jadi, sistem analog dan sistem sinyal analog dengan sinyal alam itu sama bentuknya, yaitu sinyal analog yang berbentuk analog. Yang kedua, komunikasi digital untuk mengirim sinyal melalui kabel yang panjang biasanya juga harus dirubah terlebih dahulu menjadi sinyal analog. Jadi pada saat komunikasi digital pun kalau kabelnya itu panjang, tetap harus dirubah dulu ke sinyal analog, baru ke komunikasi digital. Kelemahannya untuk sistem analog, yang pertama, tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti, karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi. Yang kedua, digital hanya mempertimbangkan speed dan power dissipation, sedangkan analog harus mempertimbangkan speed, power dissipation, gain, precision, supply voltage, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, analog lebih sensitif terhadap derau atau noise, crosstalk, dan interferensi dalam kurung kecepatan dan presisi. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran, boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.